Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Harimurti dengan nomor NIM 23 100 150 27. Di sini saya Aji Harimurti akan menjelaskan tentang penyakit anemia. Jadi, definisi dari penyakit anemia itu sendiri adalah anemia adalah kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada di bawah kisaran normal. Hal ini terjadi karena kurangnya hemoglobin, protein kaya zat besi, sehingga mempengaruhi produksi sel darah merah. Akibatnya, jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh berkurang. Nah, klasifikasi anemia secara morfologis dengan ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, anemia mikrositik. Di mana anemia mikrositik itu keadaan di mana jumlah sel darah merah abnormal rendah dengan ukuran sel-sel yang abnormal kecil. Penyebab umumnya adalah defisiensi zat besi. Yang kedua, anemia normositik. Anemia normositik itu sendiri yaitu keadaan di mana jumlah sel darah merah abnormal rendah, namun ukuran sel-selnya normal. Penyebab umumnya bisa karena bawaan kongenital, disebabkan oleh pemecahan sel darah merah, contohnya pada penyakit sel sabit, sedangkan anemia normositik dapat disebabkan oleh penyakit kronis, penyakit seperti penyakit ginjal, kanker, reumatoid, artritis, dan tiroiditis. Yang ketiga, terdapat anemia makrositik. Anemia makrositik itu sendiri yaitu keadaan di mana jumlah sel darah merah abnormal rendah dengan ukuran sel yang abnormal besar. Penyebab umumnya adalah defisiensi vitamin B12. Nah, berikut adalah contoh gambar yang telah dijelaskan tadi, yaitu ada yang anemia makrositik, ada anemia mikrositik, dan ada anemia normositik. Bisa dilihat di layar monitor. Sekarang saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya anemia. Jadi faktor penyebabnya yaitu yang pertama pola menstruasi, pola makan yang kurang baik, yang ketiga infeksi cacingan, keempat kebiasaan mengonsumsi teh atau kopi setelah makan, durasi tidur yang dimana durasi tidurnya seperti kurang tidur ataupun tidurnya tidak terkontrol lah, seperti itu. Terus adanya kurang asupan vitamin C dan faktor ekonomi. Resiko menderita anemia pada remaja putri lebih tinggi dibandingkan dengan remaja laki-laki. Hal ini disebabkan karena remaja putri mengalami masa pubertas berupa menstruasi. Ketika menstruasi, terdapat proses peluruhan lapisan dinding rahim yang mengandung banyak sel pembuluh darah. Jika pola menstruasi yang dialami remaja putri tidak teratur dan dalam frekuensi yang sering, maka dapat berakibat pada pendarahan yang lebih banyak dan berpengaruh terhadap pembentukan kadar hemoglobin atau biasa disebut dengan Hb di dalam tubuh dan berakibat pada terjadinya anemia. Pola makan yang kurang baik seperti kurangnya asupan makanan bergizi, misalnya protein nabati atau hewani, sayuran-sayuran hijau serta makanan lain yang merupakan sumber dari zat besi dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya anemia. Makanan bergizi yang mengandung zat besi diperlukan untuk membantu proses terjadinya pembentukan sel darah merah yang akan meningkatkan jumlah hemoglobin atau Hb di dalam tubuh. Gejala terjadinya anemia yaitu yang pertama
kulit, terutama bagian pipi dan bibir seperti pucat. Ini disebabkan karena bisa terjadi karena kekurangan tidur maupun kekurangan asupan nutrisi seperti zat besi ya berupa sayuran maupun protein ataupun lemak dan sebagainya. Yang kedua, lapisan bagian dalam kelopak mata mengalami pucat. Ini terjadi bisa karena kurangnya tidur ataupun tidurnya tidak teratur ataupun banyak begadang seperti itu. Yang ketiga, bantalan kuku pucat atau tidak berwarna merah muda seperti biasanya. Yang keempat, gampang marah atau emosi dalam melakukan segala aktivitas. Yang kelima, susah konsentrasi. Ini disebabkan bisa karena kurang tidur tadi, ataupun begadang, ataupun kekurangan zat besi dalam asupan makanannya, dan lain sebagainya. Yang keenam, badan terasa lemah sehingga ingin tidur terus-menerus. Ini badan terasa lemah, ingin tidur terus-menerus ini karena lesu ya. Lesunya itu disebabkan ya tadi kurang tidur. Yang ketujuh, mudah lelah dan sesak napas karena kurangnya asupan oksigen gitu. Yang kedelapan, detak jantung relatif cepat. Ya, itulah. Yang kesembilan, tangan dan kaki biasanya kalau udah mengalami anemia yang cukup berat, dia dapat menyebabkan bengkak. Yang ke-10, dapat mengalami sakit kepala. Sakit kepalanya itu karena kebanyakan aktivitas yang dimana aktivitas tersebut tidak diimbangi dengan tidur yang cukup maupun asupan makanan yang sehat. Terus biasanya gejala anemia ini mengalami pusing dan gampang pingsan. Pusingnya itu sendiri misalnya saat upacara tuh. Karena anak-anak biasanya kalau sekolah biasanya di hari Senin upacara. Nah, karena berdiri terlalu lama akan mengalami pusing atau pingsan atau biasa disebut sinkop kalau di sekarang ini. Terus yang ke-12, refleks kerap menggerak-gerakkan kaki. Ini disebabkan karena kurangnya aktivitas kali ya. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Diagnosis anemia. Nah, untuk mengetahui diagnosis anemia itu sendiri, dokter akan melakukan pemeriksaan melalui wawancara medis dan pemeriksaan tes darah lengkap untuk mengetahui jenis umum dari anemia yang terdiri dari yang pertama, kadar zat besi, vitamin B12, asam folat, serta vitamin dan mineral lainnya. Jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin. Yang ketiga, jumlah retikulosit. Retikulosit itu sendiri merupakan sel darah merah yang masih muda, yang tidak berinti dan berasal dari proses pematangan normoblast di sumsum tulang. Nah, untuk pengobatan anemia itu sendiri, yaitu yang pertama, penderita anemia aplastik akan memerlukan konsumsi obat-obatan, transfusi darah, ataupun transplantasi sumsum tulang. Yang kedua, pada penderita anemia hemolitik memerlukan obat yang menunjang sistem kekebalan. Yang ketiga, penderita anemia hemolitik memerlukan obat yang menunjang sistem kekebalan. Ketika penderita anemia yang disebabkan oleh kehilangan darah kemungkinan akan menjalani operasi untuk menemukan dan memperbaiki pendarahan. Disarankan untuk mengonsumsi suplemen zat besi dan mengubah pola makan. Terus selanjutnya, penderita anemia sel sabit akan mengonsumsi obat pereda rasa sakit, suplemen asam folat, antibiotik intermittent, atau terapi oksigen. Terus yang terakhir, pengobatan penderita talasemia biasanya tidak memerlukan pengobatan, namun jika kasus parah, harus menjalani transfusi darah, transplantasi sumsum tulang, atau pembedahan. Nah, gimana sih cara pencegahan anemia? Jadi, cara pencegahan anemia itu sendiri
Yang paling utama dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, zinc, vitamin A, C, dan B12, serta asam folat, sayuran berwarna hijau. Sementara itu, beberapa cara pencegahan lainnya adalah: yang pertama, memakan makanan yang berupa daging ataupun unggas. Ini karena di dalam kandungan daging dan unggas itu terdapat protein yang tinggi serta dapat meningkatkan energi dalam menjalani aktivitas. Yang kedua adalah hati. Hati ini juga berguna untuk kekebalan tubuh karena mengandung zat besi. Nah, seafood juga mengandung zat besi. Terus kacang-kacangan dan biji-bijian ini sangat berguna untuk serat-seratannya. Konsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Selanjutnya, olahraga yang rutin. Olahraga yang rutin ini misalnya seminggu itu minimal olahraga dua kali seminggu gitu. Terus, nah jangan lupa juga minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh untuk memenuhi asupan cairan di dalam tubuh. Terus, kurangi mengonsumsi kafein. Kafein itu sendiri bisa dari teh maupun kopi. Nah, kesimpulan dari penjelasan tadi, jadi anemia itu sendiri adalah anemia atau kurang darah adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin, protein pembawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Sekian penjelasan dari saya, Haji Murti. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun apapun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini, Ben. Kan ya?